Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau fokus ke bagian penutup buku Chris Anderson, The Long Tail, ya, Ya, yang judulnya Coda, Tomorrow's Tale. betul. Sumber kita ya langsung dari kutipan bagian coda itu. Misinya nih, kita pengen coba gali gimana sih konsep long tail ini berkembang, keluar dari sekedar musik dan film. Dan juga yang penting meluruskan beberapa pemahaman yang kayaknya agak keliru gitu ya soal teori ini. Nah, itu dia. Siap ya, kita bedah lebih dalam? Siap. Kan di awal buku, fokusnya emang banyak ke media, hiburan gitu. Musik, film, buku. Iya, itu yang paling kelihatan awalnya. Tapi di Coda ini, Anderson kayak eksplisit nunjukin jangkauannya lebih luas lagi. Kita ngomongin manufaktur, contohnya Lego gitu. Iya, Lego dengan variasi produknya yang seabrek itu yang dijual online. Atau printer 3D juga disebut. Terus ada jasa juga kan, kayak eBay, Salesforce.com. Betul, platform-platform gitu. Bahkan sampai ke makanan kayak coklat artisan atau model bisnis maskapai LCC yang low cost itu. Intinya berarti kelimpahan pilihan ini lagi ngebentuk ulang banyak banget pasar ya. Nggak cuman media. Iya, dan yang krusial di bagian koda ini kayaknya Anderson merasa perlu untuk semacam kalibrasi ulang pemahaman orang. Maksudnya gimana tuh? Ternyata banyak yang nangkap ide long tail ini kurang pas gitu. Jadi dia pakai bagian akhir ini buat klarifikasi beberapa poin penting biar esensinya nggak salah ditangkap. Oke. Coba kita mulai deh dari klarifikasi pertama. Yang paling sering kedengeran mungkin ya. Long tail ini bikin produk hits atau blockbuster mati. Gitu kan? Nah ini dia, miskonsepsi nomor 1 kayaknya. Apa kata Anderson soal ini di Coda? Sama sekali nggak. Dia tegesin banget hits itu akan selalu ada dan tetap penting. Yang long tail prediksi itu bukan akhir dari hits, tapi akhir dari monopoli hits. Itu beda. Dulu kan karena rak toko terbatas, frekuensi siaran terbatas ya, cuma segelintir hits yang bisa nongol. Iya, bener juga. Sekarang, di era pilihan melimpah ini, hits ya harus rela berbagi panggung sama jutaan produk niche lain. Jadi mereka nggak hilang, cuma nggak jadi satu-satunya pemain utama lagi gitu. Oke, paham. Malah dia sampai ngurain jenis-jenis hits di Coda ini. Ada 3 katanya. Oh iya? Apa aja tuh? Pertama, hits otentik dari atas ke bawah. Ini ya produk bagus yang emang disukai banyak orang, organik tumbuhnya. Kayak ya mungkin album Coldplay yang meledak gitu. Oke. Kedua, hits sintetis dari atas ke bawah. Ini produk yang mungkin biasa aja, tapi dipompa marketing gede-gedean. Kadang malah bikin orang nyesal nyobainnya. Iya, kebayang. Nah yang ketiga ini yang menarik, hits dari bawah ke atas. Ini fenomena baru nih. Produk niche atau lokal yang tiba-tiba viral jadi populer banget. Munculnya dari komunitas, dari grassroots. Wah, ini baru ya? Iya, tipe ketiga ini yang difasilitasi banget sama ekosistem long tail. Ini nunjukin kalau populer itu sendiri udah nggak satu jalur doang sekarang. Jadi lanskap persaingannya aja yang berubah ya, bukan hitsnya hilang. Oke. Tapi ada anggapan lain juga nih. Soal ekornya, si tail itu. Katanya isinya cuma barang kualitas rendah atau karya amatiran. Benar nggak sih? Nah, itu dia miskonsepsi kedua yang perlu dilurusin juga. Emang sih, tail itu isinya macam-macam banget. Dan ya, pasti adalah produk yang kualitasnya mungkin kurang oke buat sebagian orang. Tapi Penting diingat, di dalam tail itu juga ada banyak banget karya brilian yang pasarnya spesifik banget. Kualitas kan seringkali subjektif ya. betul juga. Apa yang dianggap biasa sama pasar umum bisa jadi luar biasa buat komunitas niche tertentu. Terus anggapan kalau Kyle cuma dihuni amatir, wah itu keliru banget. Kenapa gitu? Banyak banget profesional dan bisnis justru mainnya di sana, cari ceruk pasar mereka. Lihat aja penjual sukses di eBay, atau developer aplikasi pihak ketiga di platform kayak Salesforce, atau musisi independen yang punya basis fans loyal. Jadi bukan cuma hobi ya? Jelas bukan cuma hobi, ini udah jadi bagian dari ekonomi reputasi, cara buat menjangkau audiens yang spesifik banget. Oke. Dan ini efeknya nggak cuma di dunia digital kan ya, meskipun di sana mungkin paling terasa. Tepat. Emang paling dramatis efeknya di produk digital, musik, film, e-book. Soalnya biaya simpen sama distribusinya kan hampir nol. Iya, gampang banget nyebarinnya. Tapi prinsip dasarnya berlaku juga buat barang fisik. Contoh Lego tadi udah pas banget. Mereka kan jual sebagian besar varian setnya online, nggak mungkin semua dipajang di toko. Bener juga, tokonya nggak bakal muat. Atau coba pikirin KitchenAid deh, mixer itu.
Warnanya kan puluhan, mana bisa semua dipajang di satu toko? Kuncinya ya di biaya inventaris sama distribusi yang makin murah. Itu memungkinkan lebih banyak variasi ditawarin, mau digital atau fisik. Teknologi ngebantu banget. Nah, ini menarik nih bagian ini. Melihat ini berlaku di fisik dan digital, kayaknya ngebawa kita ke gambaran yang lebih gede ya. Jadi, apa sih makna besarnya buat masa depan kita menurut kesimpulan Anderson di Koda ini? Maknanya itu pergeseran paradigma yang fundamental banget. Kita pindah dari pola pikir kelangkaan. Maksudnya, anggapan kalau pilihan itu terbatas gitu ya, karena rak toko, jam tayang, dan lain-lain. Betul. Anggapan sumber daya atau pilihan itu dibatasi kendala fisik. Nah, kita bergerak dari situ ke pola pikir kelimpahan, di mana pilihan jadi hampir tak terbatas. Terutama karena biaya distribusi digital murah dan logistik fisik makin efisien ya. Iya. Nah, pas hambatan distribusi ini mulai runtuh, kita jadi bisa ngelihat bentuk asli dari kurva permintaan pasar. Ternyata ekornya itu jauh lebih panjang dan gemuk dari yang kita kira sebelumnya. Oke. Ini kemudian yang mendorong lahirnya, bisa dibilang budaya niche, atau mungkin budaya paralel. Setiap orang sekarang bisa nemuin dan ngedalemin minat mereka yang paling spesifik sekalipun. Karena konten atau produknya ada dan bisa diakses ya. Betul. Pasar udah nggak terlalu didikte sama penjaga gerbang tradisional lagi. Intinya sih, kayak yang Anderson bilang di akhir coda, long tail itu ya manifestasi budaya kita kalau filter kelangkaan ekonomi itu diangkat. Jadi kayak ngeliatin keberagaman minat manusia yang asli gitu ya, yang tadinya kehalang keterbatasan distribusi. Persis. Keberagaman yang sebelumnya tersembunyi. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita lihat pasar dan budaya sih. Anderson nutupnya dengan bagus ya. Ini jadi bikin mikir nih, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Silakan. Kan biaya distribusi ini terus turun ya, nggak cuma di media atau retail, tapi mungkin di bidang lain juga, pendidikan, layanan kesehatan, manufaktur skala kecil mungkin. Bisa jadi, ya. Kira-kira nih, gunung-gunung tersembunyi apa lagi ya dalam bentuk keragaman atau variasi produk atau layanan yang menurut Anda bakal muncul ke permukaan dari balik selubung kelangkaan itu? Khususnya di area yang Anda geluti atau minati. Pertanyaan bagus tuh. Iya, sesuatu buat dibawa pulang dan dipikirin lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.